Dari dulu saya di sini. Coba menjadi yang terbaik untuk negeri. Oh Indonesia. Kebanggaanku. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-76 ya. Mudah-mudahan negara ini selalu diberikan keberkahan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir juga, supaya kita semuanya sehat selalu dan pokoknya jaya terus. Amin, 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 amin. Ya. Nah, Citizen ketemu lagi barengan sama gua Angga Nggok di Potsi with C Today. Dan sekarang karena kemarin ini kayaknya euforia Olimpiade masih kencang banget dan kerasa banget. Kita juga mau ngucapin terima kasih sekali dan selamat juga buat para atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama negara kita di sana. Banyak yang sudah berprestasi ya, maupun yang menang maupun yang gagal, tapi bagi gua semuanya adalah pemenang. Karena mereka sudah berjuang, sudah sekuat tenaga menghabiskan segala segala sesuatu yang memang dimilikinya dia untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pokoknya selamat lagi sekali lagi buat para atlet Indonesia. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bahkan kalau nggak salah kita itu Asia Tenggara masih nomor 1 loh, masih unggul. Kita punya 1 emas, perunggunya juga banyak. Pokoknya selamat lah ya. Dan juga terima kasih dan selamat juga buat Jepang sebagai penyelenggaranya, karena luar biasa banget. Di tengah pandemi sempat terhenti juga, sempat diundur juga, tapi akhirnya terlaksana dengan lancar, sempurna. Sekali lagi buat Jepang, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan. Nah, kali ini karena sekarang ini tepat di ulang tahun Indonesia yang ke-76, gue juga pengen ngobrol nih sama bintang tamu atau teman-teman yang sudah hadir di sini yang pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Orang-orang ini adalah manusia pengharum bangsa Indonesia. Jadi kalau ada orang ini harum lah sekitarnya ya. Ini sebelah gue nih, harum bener ini ya. Mau yang cowok, mau yang cewek, harum dua-duanya. Karena dia pengharum ruangan. Sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Cikita Fauzi. Halo. Halo, Kak Nggok. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelahnya lagi ada Mas Suryo. Siap. Mas Suryo Agung. Jadi dua-duanya ini pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda, ya. Seperti kita tahu, Mas Suryo di cabang olahraga atletik ya. Yap, betul. Sebagai the fastest man in Southeast Asia, keren gak lo? Jadi dia pernah ngambil dompet waktu itu, ya. Dikejar nggak dapet, makanya dia jangan dibuka di sini. The fastest man Southeast Asia, karena kalau nggak salah sampai sekarang masih memegang rekor SEA Games ya? Iya betul, rekor SEA Games 100 meter masih saya, 10.17. Tuh, keren luar banget. biasa, Suryo Agung. Ini manusia kuat ya? Manusia kuat, kita juga loh. Kita juga ya? Cikita Fauzi juga termasuk manusia kuat, karena di negara orang, lu pernah menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bekerja membuat sebuah karya di negeri orang, benar kan? Satu-satunya sih enggak ya, karena kuliahnya kebetulan juga di situ. Cuma mungkin kebetulan waktu aku kerja di kantor itu Indonesia sendirian di sana. Indonesia sendirian kan. Di kantornya. Nah, jadi kayaknya lu jadi mewakilkan, dan akhirnya kan lu sebagai ibaratnya sebagai perwakilan kita juga. Wah. Gitu. Nah, karena ini juga temanya soal kebangsaan nih, ya. Kita akan ada tes sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrolnya kan nanti juga ya seputar pengalaman-pengalaman kalian lah. Ini kebangsaan kayak KPK gitu bukan? Iya sih? dong. Wow. Pokoknya kalau misalnya nggak lolos, kita nggak jadi ngobrol. Udah ngobrol ya. Pulang. Iya, nggak dapat ongkos tapi ya. Kalau Mas Suryo mah tinggal lari aja. Iya sih benar. Irit ongkosnya maksudnya. Jadi sekarang kita akan tes wawasan kebangsaan. Oke, jangan susah saya Kak Nggok. Oh, tenang. Untung gue cuman baca. Jawaban pun tinggal baca. Karena gue pun belum tentu bisa. Ntar gue nyontek Mas Suryo. Jadi ini
nggak ada belnya, Oke. karena kan lagi pandemi. Ntar bel dipegang-pegang, oh nggak boleh. Oke, Tapi siap. ini kok- Walaupun nggak nyambung Jadi ya. kita harus gimana nih biar Tapi kayak tenang aja Mbak, Ah. ladies first. Nggak gitu dong. Nggak gitu juga? Ini kan rebutan. Oh, rebutan. Ini berkompetisi. Iya, iya. Jangan dia Mas Suryo kan gesit, the fastest man in Southeast Asia. Iya, jadi ini kan berkompetisi. Oke, siap. Nanti Mas Suryo belnya gini aja ya. Emblarariu gitu ya. Emblarariu. Nah, Kalau gue gimana kak? gitu. Iya. Oke baik. Yaudah oke sikat. Oke, siap ya. Coba tes dulu belnya Mas Suryo. Berariu. Coba Cikita. Ciki bagus sekali. Oke. Pertanyaan pertama, lambang sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga. Kok gue jadi ini ya? Lupa gue. Ayo, nggak boleh ngeliat sana. Di sini lihatnya. Rantai itu apa ya? 4 ya? Rantai 3. Oh, rantai tiga. Tiga itu pohon beringin. Oh, pohon beringin ya. Wah, dia hening loh bro. Enggak, gue tuh ingatnya. Gue berharap dia. Oh iya gitu, dia dikasih tahu pohon beringin. Oh, pohon beringin. Kayak Enggak, gue sambil ini loh, sambil ngebayangin perisai itu kan ada 5 gitu kan. Di mana gitu loh. lanjut, pertanyaan kedua. Oke. Kepala burung Garuda itu menolehnya ke arah mana? Hariuk. Ladies first. Ciki. Ladies first. Bener nggak ya? Kalau kita ngelihat itu ke arah kiri. Kalau Bener kita nggak ngelihat sih? dari kiri berarti dari dia ke kanan. Jawabannya betul. Kanan ya. Yang ketiga, pada tahun berapa Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan? Iya. Bukan 48 ya? Tahun berapa? Hariuk. Apa? 28. Iya betul. 1928. Ingat 28 Oktober 1928 diulangi. Iya, Tolong iya. inget ya, ntar Kok gue kalian ingatnya nggak lulus. 8-nya doang ya? Iya jadi 48. Oke siap Mas. Ih gila, gue masih pinter. Lebih pinter dari Baca. Coba dibalik. Gue yang baca. Siapa presiden ketiga Indonesia? Hariu. Oke, Mas Suryo. Habibi. Wah betul. Yang terakhir ini rebutan nih. Berarti Mas Suryo udah 2 jawab benar, Ciki 1. Di rumah siapa perumusan teks proklamasi dilakukan? Oh ini, aduh, rumahnya orang Arab itu kan? Bukan ya? Benar. Gue lupa ya namanya. Enggak. Iya ya itu kayak rumah wakaf dari orang Arab gitu. Nggak tahu gue apa. Iya. Kok gue lupa ya? Apa ya. Jawabannya adalah rumah Laksamana Maeda. Oh, Laksamana iya. Maeda. Bukannya itu yang ada yang Itu rumah bener kan? wakaf? Oh, hah? Iya yang diketahui itu. Soalnya waktu itu gue Gue berarti ini lebih dalam lagi nih diulik lagi. Tapi udahlah cukup lah ya. Oke. Karena wawasan kebangsaannya ternyata segitu-gitu aja. Tapi nggak apa-apa karena mereka berdua ini baik lagi seperti gue bilang mereka ini pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan caranya masing-masing. Mungkin orang-orang bertanya, citizen bertanya kalau Ciki ngapain, kalau Suryo Agung, gue tau lah. Ciki ini pernah ada di sebuah apa ya itu namanya Animation House ya. Animation House ya. Dan di mana di Malaysia ya? Di Malaysia. Di Malaysia itu karyanya apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Salah yang beken itu sih. Upin Ipin. Dan lu tergabung di Animation House itu Iya. ikut serta bikin si Upin Ipin, bahkan katanya lu juga kayak munculin satu karakter yang Indonesia banget kan. Iya ada Susanti. Ada Susanti Tapi itu. rame-rame sih itu developing. Ya tapi kan itu kayaknya yang mengenal Indonesia ya pasti dari lu itu ya. Sebenarnya karena market Indonesia tuh gede banget, Iya. rakyat kita banyak. Betul. Malaysia rakyatnya dikit. Terus ada yang gue baca juga lu ada kue-kue yang dulu Iya, dari Indonesia gitu. Nah, itu juga menurut gua itu sama saja mengharumkan nama bangsa di negara lain gitu, mengharumkan nama bangsa kita karena di saat lu kerjanya nggak benar pasti kan yang jelek juga nama kita gitu kan. Iya ya sebaik. Itu ada beban gak sih dulu waktu walaupun sebagai Enggak sih. maksudnya sebagai pekerja gua nggak boleh gimana gitu. Oke. Karena seperti tadi Sebenarnya enggak Ciki sih. bilang kan lu sendiri orang Indo Sendiri waktu sendiri itu. kan? Sebenarnya beban sih enggak, kayak udah jadi diri kita memberikan yang terbaik dimanapun kita, mau kita kerja di dalam negeri atau luar negeri, karena
yang gue lihat ya dari pas gue kerja di Malaysia, orang-orang sana tuh suka para pekerja Indonesia. Bahkan nanyain gue lagi, teman-teman kamu ada tak yang mau join ke sini gitu. Jadi karena orang-orang Indonesia itu dinilai loyal dan hardworking. Oh gitu. Iya, tekun. Dan kita juga, gue juga banyak melihat sih, kayak misalnya pas gue di luar ya, terus kan kalau lagi liputan keluar, salah satu pekerjaanku lainnya adalah host sebuah acara traveling ya. Betul. Nah itu tuh kalau lagi ke PPI-nya atau kemana terlihat perbedaan dari berbagai cerita dan dari pengalamanku juga bahwa orang Indonesia tuh endurance-nya tinggi, bisa bertahan di mana aja dan pintar ngakalin. Kayak misalnya kita lihat deh pas Idul Adha, gue lagi nyetir gitu ya, mau belanja bulanan, tiba-tiba depan gue ada seorang bapak-bapak bawa kambing 3 cuma pakai motor kecil. Itu kayak cuma di Indonesia doang deh kejadian kayak gitu, pintar ngakalin. Betul. Terus temen gue di luar, Ntar lu, ini bawa-bapaknya dibonceng kan, yang bawa kambingnya kan? iya bawa kambingnya dong, kayak sirkus ya. Tapi gue ngeliat kayak di Indo tuh orang anak-anak Indonesia dikasih rice cookernya bisa bikin macem-macem, bisa bikin nasi enak, mie instan dan lain sebagainya. Jadi kayak orang Indonesia tuh salah satu pekerja yang ini sih dicari sih kalau di luar, karena tekun, ulet, loyal, dan pokoknya akan bisa mendapatkan jalan keluar. Iya, ada satu yang menarik sih dari tadi yang dibilang sama Ciki. Sebenarnya dimanapun lu berada, lu berikan yang terbaik, itu sama aja sama lu mengharumkan nama negara juga kan. Ya kan, maksudnya lu kerja di sini pun kalau misalnya lu bisa membuat sebuah pekerjaan lu itu bagus, yang di mata negara juga lu berkontribusi gitu jadinya kan. Yang penting kan gimana caranya kita memberikan kontribusi positif buat negara kita tercinta ini. Mau itu di mana bidangnya, tapi di saat kita memberikan itu yang terbaik buat negara, ya itu pasti akan diapresiasi juga. Contohnya Mas Suryo Agung ini. Wih mantep. Gesit banget nih dari tadi ya Mas Suryo. Betul. Dia lari dari umur berapa? Aku lari dari umur 17 tahun malah sebenarnya. Bahkan sebelumnya yang gue tahu awalnya bukan jadi pelari kan? Iya, nggak ada cita-cita malah jadi pelari. Berarti itu lari dari kenyataan Mas? Ih, itu. Dia emang dikasih tahu dulu sama yang senior-seniornya. Nanti kalau udah gede kan banyak cicilan. Nah, lu siap-siap lari tuh. Ada kaitannya loh, Ma. Jadi emang kayak gimana sih Mas ceritanya? Enggak, sedikit cerita zaman kecil dulu itu kan. Di Solo itu kan ada lahan tebu. Lahan tebu untuk bahan baku gula. Gula, oke. Nah, itu kan truk-truk dimasukin ke truk kan gitu kan. Istilahnya kita biasalah namanya anak kecil ya, nakal ya, narik gitu loh. Jadi udah di truk itu kan selonjorannya kan ke belakang. Iya. Tarik, taruh gitu kan. Jadi kita berlapan, ngambilin berlima, tebu-tebu itu. Jadi gua yang ngejar truknya, gua naik ke truk tersebut, gua taruh di jalan kan, teman-teman yang di bawah itu pada ngambilin gitu kan. Berbagi ya Mas. Suatu ya? ketika udah narikin, lah kok temen gua nggak ada gitu. Akhirnya Jadi ketahuan sama istilahnya keneknya lah, sama sopir sama keneknya itu langsung berhenti, langsung ngejar gua. Gua langsung lari lah, turun, lompat, lari sekenceng-kencengnya udah gitu, ketawain sama teman-teman aku. berarti Mas bisa jadi the fastest man in Southeast Asia karena suka nyolong tebu. Suka nyolong tebu. Bisa gitu ya? Ada cerita itu sih, ada. Ya tapi kan, Bercanda ya, Mas, ya? tapi kan itu bukan berarti nih ya, wah semua orang jadi maling semua, enggak lah. Jangan dong. Enggak, tapi itu kan ya sedikit cerita kalau misalnya ngomong orang kan bercandanya sama orang-orang yang pelari. Wah, lu suka nyopet ya, lu suka ini kan pasti wah sering banget itu bercanda gituan tuh. Tapi awalnya dari umur 17 sudah lari. Tapi kalau nggak salah main bola dulu ya? Iya, main bola dulu dari kelas 3 SD. Wah. Itu udah suka olahraga karena kan kakak juga suka main bola. Atlet juga? Enggak sih, hanya hobi aja gitu kan. Minta ngereng-ngerengnya sama ibu beliin sepatu. Terus didaftarin di klub dekat rumah. Dari 3 SD kemudian ya sampai akhirnya ke 3 SMA itu pindah ke atletik gara-gara juga ada sakit hatinya gitu. Kenapa itu Mas? Diputusin.
Enggak. Kok dari lari ke situ, bingung. Ya kan? Diputusin sama wasit. Jadi ada seleksi sepak bola, seleksi tim bola itu waktu itu kan aku 17 tahun ya, masih usia suratin tapi udah ikut seleksi yang tim seniornya Persis Solo. Jadi dari 100 lolos, ke 60 lolos, 40 lolos, 24 lolos. Nah 24 ke 20 Nggak lolos. aku termasuk 4 yang dicoret. Ya. Terus sebulan berikutnya ada yang seleksi Piala Mendagri. Heeh. Sama nggak lolos juga gitu kan. Nah akhirnya ketiga kalinya itu yang seleksi Popda, pelajar daerah se-Jawa Tengah bawa nama kota Solo kan. Wah. Ikut seleksinya 2 Mbak, Mas. Oke. Ikut seleksi sepak bola sama atletik kan. Yang lolos? Nah, dua-duanya kan pejabatnya Dispora Kota Solo kan tahu nih, dipanggil aku. Suryo, ya Pak, kamu harus milih, gak bisa dua-duanya. Gitu kan. Nah, aku mikirnya aku kemarin 2 kali gagal di bola. Aku nggak mau ketiga kalinya kan gitu kan. Ya udah Pak, saya milih atletik gitu dan ya alhamdulillah Jadi pilihan yang tepat sampai akhirnya bisa membawa merah putih. Wow, jadi kayak ada kegagalan-kegagalan dulu sampai akhirnya dapet tuh ini gue nih gitu ya. Iya. Mantep ya kisah Kalau Ciki kenapa bisa di sana sih? Lu kuliah di sana. Kuliah di sana terus emang itu teman-teman kuliah yang bikin Senior lebih tepat Animation House itu. Iya, yang Laskopak itu senior. Dan kenapa lu diajak itu karena jadi waktu itu kan ibaratnya pecah telurnya industri animasi di Malaysia tuh karena Upin Ipin, Laskopak Production, terus dapat grant dari MDEC Malaysia. Jadi kayak semacam backcraft tapi buat Malaysia gitu yang kasih grant hadiah buat ngemodalin animation company gitu. Nah, pada saat itu ya mulai hiring dan gue sesimpel kayak gue daftar aja ke situ karena kalau animasi kan sebenarnya dibagi 3, ada karakter animation, ada visual effect yang buat film-film dan juga ada motion graphic yang biasanya buat iklan-iklan yang motion yang set gitu ya. Nah, gue tuh emang lebih tertarik karakter animation karena gue pengen bikin pada saat itu ya masih idealis banget lah, pengen bikin sebuah ikut terlibat dalam sesuatu yang bisa menciptakan moral value yang baik buat anak-anak karena gue suka anak-anak dan gue ngelihat yang dilakukan senior gue di Laskopak dengan Upin Ipinnya tuh dari awal pitching apa dan sebagainya tuh gue udah kayak jatuh cinta gitu loh. Makanya gue harus ikutan di sini. Gue pengen nanti pas internship gue apply di sana gitu dan ya udah apply walaupun jauh banget ya di Shah Alam, kampus gue tuh di Cyberjaya dekat Putrajaya, jauh banget. Shah Alam tuh dekat ini pelabuhan Mas. Jauh tuh, itu jauh banget. Tapi pernah di sana ya Mas ya? Tahu soalnya. Gue pernah di Putrajaya masalahnya. Sama. Gue juga pernah di cybercrime. Astagfirullah. Apa sih? Bukan ya? Nggak ada itu. Tapi iya kan itu jauh banget gitu. Ya udah akhirnya dari internship kerja di sana gitu. Makanya kenapa ngajak teman-teman Indonesia lainnya sesimpel biar bisa nyewa rumah bareng di Shah Alam. Gitu. Biar patungannya nggak sendiri ya. Karena awal tuh cuma nyewa kamar, itu random banget. Sempat menghadapi hal yang aduh ngeri banget deh, ngeri. Enggak. Nah ini tapi awalnya emang lu suka animasi gitu? Gue suka gambar. Suka gambar? Dari dulu. Terus emang udahlah kuliah di luar gitu? Enggak, tadinya tuh pengen seni rupa ITB sampai ikut bimbingan gambarnya dari kelas 2 yang biasanya orang cuma kelas 3 doang ikut gitu. Tapi emang ibu ayah tuh nggak gitu rela kayak ntar kamu jadi terlalu seniman banget ini gimana terus ya udahlah gue tuh. Padahal kan ibu sama orang tua kan seniman juga. Tapi kan pendidikan mereka enggak, nyokap gue tinggi banget pendidikannya udah dikit betul. lagi associate professor, bapak gue S2 gitu, UI dan UGM. Jadi emang keluarga gue mungkin banyaknya di seniman, tapi ada pekerjaan lain yang nggak seniman yang menghidupi mereka gitu. Dan ke anak-anaknya juga menghidupi anak-anaknya. Dan ya udah ibu ayah nggak gitu restu, gue cari lagi apa yang gue bisa, tapi tetap dapat restu orang tua karena gue bukan tipe anak yang bisa ngelangkain restu orang tua gitu. Terus ya udah akhirnya gue ngeliat animasi ini seni bercampur sama teknologi. Future-nya ini bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Terus pas jelasin ke ayah ibu, ini ayah ibu. Oke nih ya udah akhirnya ini jadi cari di kampus gua
waktu itu di Malaysia yang ternyata lebih murah daripada kampus swasta di Indonesia. Nah pada saat itu dan living costnya juga Malaysia kan ternyata ya bisa Oh iya benar. bisa jadi lebih terjangkau gitu ya. Iya ringgit kan mereka tuh. Iya. Ya iyalah ya. Kayaknya semua orang tahu gitu. Kayak gue tuh kayak pinter iya ringgit loh mereka Yaudah, tuh. akhirnya pada saat karena sebenarnya kalau mungkin gue tertarik animasi sekarang gue akan di Indonesia aja karena kampus-kampus Indonesia udah masya Udah Allah sekarang bagus-bagus iya, banget. Cuma betul. pada zaman gue muda dulu yang ada tuh tempat les doang animasi. Jangan ngomongin zaman lu muda nggak enak sama. Zaman mudanya beda Makanya lagi soalnya. mikir zaman muda. Ini kayaknya masih Kapan muda. ya? Enggak, gue udah 30-an. Gue lebih dong. Tapi pernah nggak sih ngerasa gini ya? Ngerasa gila ya ada perasaan merinding di saat lu diapresiasi sebagai orang ya maksudnya kayak lu orang Indonesia ya gila ya hebat ya orang. Lu ada nggak sih perasaan-perasaan seperti itu? Merinding itu mungkin lebih ke Mas Surya Ya ya. makanya mungkin ya makanya lu pernah kan Syarto lu juga pernah Gue gitu. lebih ngerasa gue nggak deserve sih. Oh gitu. Iya, bukan Tapi orang gila ada- hormat. Gue ya, bukan maksud- orang gila hormat soalnya jadi kayak aduh nggak Iya, enak gitu. Oh, gue takut orang high expectation juga gitu. Gue kan cuma pengen bikin karya, gue pengen bikin sesuatu yang ada kontribusinya lah walaupun nggak seberapa gitu Tapi doang. kan ketika karya lu itu diapresiasi sama orang, berarti kan orang itu kan menghargai sebuah karya lu Iya kan. Nah, di part itu sih itu alhamdulillah kan ya. dan kalau Mas Suryo gue sih kebayang ya, gue nggak kebayang kayak kemarin kita mungkin seluruh Indonesia lu juga pasti nonton final ganda putri kemarin ya. Iya nangis gue. Semua nangis gitu, bahkan teman-teman gue yang badannya gede-gede cowok-cowok semua pada nangis gitu kan. Serius? Gue kira cewek doang kan? Enggak, gue juga nangis waktu itu. Ya Oh, karena ya kan ampun. kebetulan ada tagihan juga gitu ya. Iya, Jadi dia oke, nangis oke, juga lah ya. baik. Sedih lah pandemi ya. Jadi jatuh temponya tanggal 2 Agustus. Sampai apa? Mau lari dari kenyataan. Mainnya kan aja. tanggal 2 Agustus kemarin gitu kan, tagihannya ya tanggal Iya. 1 lah paling. Ntar diajarin lari dari kenyataan sama atlet the fastest man. Dan itu kan kita semua ngerasain itulah. Kita terharu, kita bangga, dan gue nggak kebayang sih jadi mereka berdua yang ada di podium untuk mendengarkan sih. berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Nah gue pengen tahu perasaan itu, pasti kan ya lu kan pernah ada di momen itu. Wah iya sih mas, gokil banget tuh pasti. Masya Allah. Gimana ya, merinding gitu sih. Jadi Ada hantu, merinding. ada juri. Ada perjuangan sebelumnya yang terbayarkan Iya, sih iya. kayaknya. Itu yang gimana bikin sih? merinding. Ya itu loh mas. Jadi memang banyak yang bilang kan memang bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang itu hanya 2. Kunjungan presiden dan ketika atlet naik podium kan gitu kan. Di negara orang ya maksudnya, Iya. itu kan nggak segampang. Jadi ketika ada momentum itu tuh luar biasa gitu kan. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Ciki tadi kan, pengorbanan. Banyak yang kita korbankan gitu. Iya. Atlet itu mengorbankan masa mudanya. Betul. Mengorbankan, kalau saya pribadi nih contohnya mengorbankan keluarga saya yang ada di Solo, saya mesti ngerantau sendiri ke Jakarta. Iya. Bahkan pendidikan pun ada yang Dikorbankan juga Karena harus latihan dan karena segala harus macam. ngejar prestasi dan lain-lain. Jadi semua itu kayak semacam ya itu tadi, pengorbanan itu terbayar lunas dengan podium tertinggi merah putih berkibar, Lagu Indonesia Raya Indonesia berkumandang itu udah kayak apa sih, kayak Ih, merinding. Makanya atlet dredeg tuh sendiri gitu yang kalau di podium begeter-begeter tuh kayak Nah, wah, perjuangannya pasti Ya. gokil bayang banget sih pasti ya. Keren sih. Iya kan? ya, Masya gitu. Allah. Itu mungkin momen terbaik di dalam hidupnya Ya. seorang Suryo Agung nih ya. Ya momen terbaik untuk seorang atlet mungkin ya semuanya lah ya. Iya, Apalagi iya. kemarin mungkin prestasi saya dibanding dengan ganda putri kita jauh kan. Dia udah juara di Olimpiade. Jadi itulah saat-saat yang paling dicari kan gitu. Tujuan utama seorang atlet itu apa sih ya? Pasti pengen berlaga di event paling tinggi. Iya. Multi event paling tinggi yaitu Olimpiade. Nah kemarin ganda putri kita menciptakan sejarah 3 kali dia Mbak. Sejarah pertama semifinalis ganda putri pertama, kemudian lolos lagi, sejarah lagi finalis. Sejarah lagi medali emas, luar biasa. Bahkan Apresiasi yang di kalau nggak salah kemarin juga saya mendengarkan komentatornya juga menjadi pasangan pertama unseeded
yang tidak diunggulkan dan meraih emas gitu. Betul. Dan Wow, iya. itu baru tahu gue. Iya, itu karena kan pasangan baru sebenarnya kan, Grecia Apriani itu maksudnya nggak baru-baru banget, cuman mereka tuh bukan pasangan, pokoknya bukan pasangan unggulan lah gitu. Jadi itu kalau nggak salah gue kemarin dengan komentator, tapi orang tuh banyak yang gini. Wah, sekarang ya kita tahu kan banyak rewardnya lah buat mereka berdua. Terus enak ya, cuman gitu doang. Nggak cuma. Iya kan? Cuma. Iya, orang kan banyak mikir, kayak gini deh. Kalau Apriani sama bulu tangkis kemarin badminton itu kan sejam main, ya kan? Hampir sejam. Hampir sejam. Kebayang nggak Mas Suryo? 10 detik doang. Suruh lari, menang, dapat hadiah. Terus orang mikir, gila ya, cuma lari 10 detik dapat duit banyak gitu. Dia nggak tahu ada pengorbanan yang pengorbanan iya, yang memang harus dibayarkan, dan itu yang membuat semua atlet tuh kayaknya di saat dia ada di podium, bahkan bagi saya Mas Suryo nggak harus emas, tapi di saat kita ngeliat atlet-atlet angkat berat kita yang kemarin dapat perunggu, yang dapat perak, itu juga rasa harunya itu luar biasa sih. Jadi waktu di podium itu rasanya udah campur aduk lah itu udah. Jadi selain pengorbanan kita juga sebenarnya pengorbanan orang-orang yang kita tinggalkan, dalam arti tinggalkan kayak orang tua yang jauh dari kita, apalagi support system ya. Ya mungkin seperti kayak siapa sih orang tua yang nggak kangen sama anaknya ditinggalin di Jakarta untuk pelatnas gitu kan. Jadi pengorbanan orang tua itu juga terobati, alhamdulillah gitu istilahnya. Oh iya, aku ditinggal anakku untuk pelatnas itu, anakku bisa juara. Jadi ngobatin rasa itu juga kepada orang tua kita juga. Dan muncul pula mungkin kayak sekilas bayangan orang-orang yang berjasa kepada prestasinya selama ini gitu ya, mau itu orang tua, keluarga, bahkan pelatih sekalipun kan. Nah, pelatih Mas Suryo waktu itu yang akhirnya membawa Mas Suryo itu menjadi orang tercepat di Asia Tenggara. Itu siapa namanya? Itu Ibu Eni. Oh, Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini panggilannya Ibu Eni. Perempuan, pakai jilbab. Keren ya. Dan saya merasa beliau itu menjadi ibu saya di Jakarta. Itu yang membuat saya nyaman untuk apa ya, kalau udah nyaman dia gimana sih latihan? Pelari juga dulunya, mantan pelari juga. Bukan juga. Ibu Eni itu dulu perenang, Mbak. Wah. Perenang. Jadi pelatih lari. Jadi record maker. Jadi beliau itu berapa kali bisa memecahkan rekor NAS dan rekor SEA Games. Karena awal memang 2007 itu kan ngelatih aku. Itu aku pecah rekor NAS, pecah rekor SEA Games, kemudian berikutnya 2009 pecah lagi, terus aku pensiun. Sekarang ada Zohri yang bisa juara dunia. U20 itu Ibu Eni itu. Jadi memang Zohri pun Ibu Eni yang sekarang ini yang kemarin Bu Eni berangkat ke Tokyo juga. Keren banget ya. Jadi Bu Eni ini meskipun perenang, suaminya almarhum Omar Toyo ini adalah atlet atletik. Oh, jadi dia. Nah, jadi ikut di atletik, terus ada penataran pelatih, ikut penataran pelatih, belajar, kemudian juga praktek ilmu pasti ya di klubnya beliau. Iya. Dan pada akhirnya yaitu di 2007 itu saya dilatih beliau, langsung bikin kesepakatan dalam artian gini, Bu, saya pengen juara SEA Games gitu. Ayo, jadi kita sama pelatih itu udah ini Mbak, apa namanya, kita mau kemana nih gitu. Kita harus satu visi, satu misi, satu tujuan nih. Jangan sampai saya katakan mau ke Blok M nih, yang satu lewat mana, yang satu lewat mana, nggak ketemu kan. Jadi kita sama-sama ke Blok M, lewatnya rutenya ini gitu. Nah itu yang kita udah ngeklik, terus percaya sama pelatih, program latihannya ini. Jadi ketika capek, ketika udah loyo gitu, tuh inget, oh iya tujuan latihan ini untuk kesana gitu ya. Ya udah ya. Iya. Jadi bagi gua berarti di balik semua atlet yang menorehkan prestasi, pasti ada orang-orang yang berjasa juga di balik itu. Banyak. Yang ya termasuk Bu Eni. Bu Eni ini berarti orang yang mengharumkan nama bangsa, tapi namanya kurang terdengar jadinya kan. Ya kan yang terdengar kan ya Suryo. Iya, biasanya atletnya. Atletnya segala macam, tapi di balik itu banyak sekali orang-orang yang berjasa dan mengharumkan nama bangsa juga gitu. Tapi untuk menjadi atlet atau seorang pelari
bisa lari kencang itu harus gimana sih? Kalau sprinter ya, sprinter itu kan harus dominan otot putih. Hah, apaan Otot tuh? putih itu Wah, otot cepat. Jadi Gua sedikit hitam teknis, sedikit teknis nih, Gua sorry. hitam. Gimana dong? Jadi otot tuh kayak Otot mas. otot itu kayak bajunya Mas Angga. Merah, otot merah, otot putih. Oh ada ya. Otot merah itu dominan untuk daya tahan, otot putih itu kecepatan. Itu dari gennya dulu, Mbak. Oke. Jadi kalau boleh saya sebut, saya sampaikan bahwasanya seorang sprinter itu dilahirkan. Oh, Berarti by practice ya? Apa? Dilahirkan dulu secara gen dulu. gennya ada. Nah, Harus gen ada di gennya dalam dulu. diri saya ini ada gen, maksudnya otot putihnya lebih banyak. Nah, baru tadi dilatih. Fisiknya itu kan ada, kita mempunyai komponen fisiknya kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas itu dilatih ya di dalam latihan tadi gitu kan. Latihannya gimana sih mas? Karena kan orang Banyak mikirnya gini ya, banget Cik, item. kayak Banyak banget ya. Banyak banget. Enggak, Lebih apa? Cik, pasti kan mikirnya, kita kan mikir gini, kalau basket kan latihannya ada tuh, ada shootnya, tenis, ada gerakannya. Kalau lari kan tinggal lari sebenarnya kan. Iya. Tapi berarti apa sih? maraton sama sprinter tuh Beda. Beda. Kalau maraton Maksudnya dia dominan daya pastikan tahan. ya? Daya Otot tahan. merah. Iya, otot merah betul. Daya tahannya juga. Jadi kapasitas paru-parunya harus Biar gede lama. karena kan dia mesti endurance kan. Kalau aku mesin drag race Oh. hanya 100 meter gitu kan, 200 meter gitu. Dia 140 nggak kuat. Udah emang mentok di 100 meter. Pas satu, nggak kuat saya nyerah. Aduh, capek gitu. Emang nggak bisa. Mentok di situ 100. Dan pelari itu latihannya nggak hanya lari, Mbak. Oh iya. Oh Apa iya. aja sih, Mas? Iya, kita ngangkat beban, half squat, bench press, deadlift gitu. Kemudian kalau kecepatan iya latihan sprintnya gitu kan. Daya tahannya ada. Ada juga. Daya tahan kecepatan ada juga. Jadi full session yang kita latihan di kolam renang ada, latihan fleksibilitas senam-senam juga. ada juga. Jadi nggak hanya pelari itu latihannya lari terus bolak-balik karena 100 meter bolak-balik, enggak. Tapi itu tiap hari. Ya. Wow. Jadi 51 Mbak. 51 itu 5 hari latihan, Bukan. 1 hari libur. bukan Enggak. sesi. Hah? Jadi 1 hari itu 2 sesi. 5. Jadi kan ini Senin pagi sore kan, Senin. Terus Selasa pagi sore. Rebu Pasti jadi pagi. pengen Udah 5 kan? restoran Padang. Lu lari mulu hidupnya ibaratnya. Baru Wow. istirahat 1 sesi. Terus hari Kamis pagi mulai lagi Aduh. kayak gitu. Minggu full off untuk full Recovery lah. resting. Iya. Tapi emang ya jangan salah, bukan cuma atlet atau pelari aja yang harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Seorang animator pun gue yakin punya daya tahan yang kuat karena kan coba itu kan lu membuat satu episode itu kan pasti lama ya. Lama. Ngegambarnya kan bisa begadang-begadang Yes. dong. Abis kopi berapa gelas Oh udah mungkin. kayak air. Iya kan? Nggak sehat sih sebenarnya. Iya makanya waktu itu pernah nggak lu ngerjain sampai berapa lama nggak tidur atau Pernah lah. oh gitu? Pernah banget. Tapi sekarang sih udah umur ya. Iya Jadi iya. nggak sekuat dulu. Kalau dulu kan karena masih Udah passion. penyakitan juga kan. Kalau dulu karena kayaknya masih wah ayo Iya. deh gue jabanin deh gitu segala macam. Iya. Itu ya berarti kan memang butuh daya tahan tubuh yang kuat juga dong. Tapi katanya kan sekarang udah nggak jadi animator lagi, Ciki. Udah enggak, iya. Kan sejak kapan? Sejak sebenarnya sih waktu itu aku kan selesai for good ya, back for good dari Malaysia tuh 2012. Resign juga dari Laskopak Production. Terus pulang ke Indonesia bikin animation company sama teman-teman yang dulu juga di Malaysia. Monso House namanya, itu sampai 2015 aja. Terus ya gimana ya, rada bangkrut gitulah, kayak kurang. Sorry, udah nggak ada bangkrut. Udah nggak ada. Berarti bukan rada bangkrut, emang udah bangkrut. Iya udah. Kalau Karena sebenarnya kalau bangkrut banget piloting gitu enggak kan? enggak. Tapi Cuman kayak apa yang membuat waktu itu akhirnya udahan deh gitu? ya udah pengen income yang lebih pasti lah. Karena dulu mungkin dunia animasi atau animator di Indonesia nggak menjanjikan. Kalau sekarang kan banyak Iya. kan. Wah sekarang keren banget sih. Sekarang kan yang gue tahu ada Nusa. Iya Little Giants. Ada Little Giants, ada banyak lah Iya banyak banget. animator yang Emang sekarang keren-keren banget. Bahkan waktu gue terakhir liputan ke SMK di Kudus, itu juga keren banget karyanya. SMK ya? SMK dan di Kudus. Terus juga di sana pokoknya motion capture segala macam tuh ada di sana. Serius? Motion capture tuh jadi yang digerakin sama orang di capture gitu. Dan teknologinya makin berkembang, ternyata makin
membutuhkan hal yang simple aja. Kayak misalnya zaman gue dulu masih beranimasi, motion capture tuh masih di studio, di capture, green screen, apa itu yang biasa dipakai teknik animasi buat avatar gitu ya. Tapi kalau sekarang itu cukup ditempelin sinyal-sinyal gitu, terus ya udah bisa di sudut ruangan aja. Dan itu 2012 waktu lu ke Indonesia bikin Monsoon itu sampai 2015 itu belum secanggih itu teknologi belum, di sini. Dan demand-nya juga belum sebanyak itu. Kalau yang gue ngerasa sih iya. Jadi paling servicing yang kecil-kecil aja buat nafas hidup tuh kurang panjang. Nah berarti kalau misalnya kan sekarang lu ngeliat Ciki, wah ini rame, nyesel nggak udahan waktu itu? Enggak sih, emang rezeki gue udah nggak di situ aja. Atau ada nggak keinginan pasti lu lihat? Pengen balik lagi? Iya. Enggak, tapi gue tuh seneng karena kebanyakan juga itu masih gue kenal gitu. Masih teman-teman juga. Bahkan yang baru-baru juga gue jadi kenal karena gue karena pengalaman gue di industri animasi, gue masih sering dipakai buat moderatorin acara-acara animasi karena gue paham dan gue tahu gue harus nanya apa dan sebagainya. Jadi pemain-pemain baru yang baru-baru lulus SMK, lulus kuliah tuh gue masih tahu lah dan gitu. akhirnya seneng lah karena ngelihat mereka akhirnya bisa banget yang dari bisa hidup dari sini juga, gitu ya dari. Jadi intinya animasi itu kalau karakter animation tuh kita aimingnya tuh bikin IP ya, intellectual property. Betul. Kayak Upin Ipin IP-nya, Laskapa Production, Monster House dulu juga ada bermacam-macam IP gitu. Nah IP itu kan mesti nyari investor dalam jumlah yang gede. Nah buat nyambung hidupnya itu biasanya kita servicing. Nah dulu emang belum dapat aja si investornya gitu. Nah, ketika Nusa Little Giants IP-nya Nusa itu bisa kayak sekarang itu keren banget. Dan makin banyak IP Indonesia yang difilmkan kayak si Juki dan sebagainya itu gue salut sih karena gue tuh perjuangannya nggak mudah. Jadi ini mungkin citizen juga penasaran untuk membuat satu film ya atau film animasi berdurasi 1 jam gitu ya. Itu butuh waktu 1 jam. Berapa lama? Tergantung kompleksitasnya sih. Kayak Upin Ipin tuh durasi itu paling 20 menit lah buat satu episode. Kan, episode. Plus itu iklan paling setengah jam. Berapa lama? 1 minggu dulu. Dengan orang banyak berpuluh-puluh orang dan ada pipeline-nya beda-beda. Berpuluh-puluh orang durasi 20 menit 1 minggu. Iya. Wow. Itu gokil sih. Berarti lu banking dulu semuanya Upin Ipin tuh. Jadi kan kita sebelum mulai season kan bikin aset-asetnya dulu, propsnya, setting, background, karakternya, kita rigging semuanya, skin binding gitu-gitu. Iya. Terus ya udah diceplok-ceplok gitu. Tapi maksudnya diceplok-ceplok di dadar nggak bisa kalau di dadar. Bisa. Keju. Bikin settingnya. Pakai keju. Lapar. Burger dulu nih, burger. Apa terus digerakin, animate. Iya. Animate itu susah, nggak mudah. Kayak misalnya seharian dapat 2 second itu dengan berbagai detail itu ya udah keren sih. 2 second seharian. Kan dibagi-bagi. Per scene, per shot kan biasanya 2 second, 4 second tergantung lah. Ini kalau misalnya kerjaannya seribet ini ya 20 menit atau tadi seharian banyak bisa, yang harus digerakin. Seharian bisa 2 second berarti gede nih duitnya. Gede duitnya ya? Dulu waktu di luar sih lumayan. Iya kan? Yang pasti Indo gue gak tahu. Ya dulu well paid lah pasti lah. Makanya banyak yang di luar kan. Iya benar. Karena kan ada beberapa animator juga yang memang di Hollywood juga ada, kalau nggak salah ada beberapa animator yang ada terlibat di Pixar juga. Iya banyak sekarang kan ya. Mbak Griselda Anastasia. Iya itu dia yang gue pernah dengar juga tuh. Tapi ya itulah sekarang hobinya itu disalurkan kemana? Jadi kan sekarang udah nyanyi doang. Enggak doang sih, banyak yang gue kerjain. Apa dong? Sekarang lagi S2 lagi nih, karena kan gue tahu dari pengalaman hidup ya, gue kurang pinter bisnis ya, sering gagal gitu-gitu. Ya udah, kekurangan itu gue tutupin dengan S2 lagi. Nah, terus sambil gue jualan sekarang Cikigo, gue bikin brand kecil-kecilan lah. Gue bikin tas, gue bikin jaket jeans, wash. Gue bikin baju, produk sendiri, gambar sendiri, patternnya, desainnya, dan itu juga ada social missionnya. Jadi sebagian keuntungan didonasiin buat beberapa hal lah, tergantung campaign. Ada yang buat Palestina, ada yang buat tim disaster management korban-korban bencana alam dan lain sebagainya. Luar biasa. Gitu. Dan sama Ngamen tetap. Bentar lagi mau rilis gue. Ada karya-karya ada. Nah kalau Mas Suryo sekarang ngapain? Masih lari kah atau
Udah sekarang larinya mundur karena udah bosan larinya maju terus Ya itu mundur. tadi. Dulu 10-17. Sekarang 17-10. Gue nggak ngerti. 10-17 itu adalah Waktunya, Mbak. Nah, ini Iya, ini, jadi ini kita kasih tahu Citizen juga. Citizen juga mungkin nggak ngerti. Citizen ini 10-17 itu maksudnya itu adalah rekor SEA Games ya, Iya. yang ditorehkan oleh Mas Suryo 10 detik 17 second. Gokil. Ya 10,17 10,17 detik gitu. Itu gue baru nguap doang, Mas. Jadi jadi 1 detik itu 10 meter, Mbak. Iya kan? Jadi kan 100 Iya, bener itu ya. 10. Kalau kita bagi-bagi lagi jadi dalam 1 detik 10 meter. itu udah 10 meter. Kita lari nih ya, lari sore nih ya, lu lari sore di GBK. Coba deh. Pakai apa namanya? Jam-jam Iya meter gitulah. Pas lihat, ya kok masih 100 meter sih? udah 100 meternya berapa menit kayaknya itu kita. Ini gila 100 Ya. meter 10 detik. Jadi nah itu tadi bercandanya sekarang dulu 10-17, sekarang 17-10. Itu berarti ototnya putih semua ya, Mas? Udah buram sekarang. Iya. Sekarang ini apa yang dilakukan oleh Mas Oke, Suryo nih? Alhamdulillah kemarin setelah dapat juara emas 2007 itu zaman Pak Diaksa Daud Menporanya itu kan ada program. Ya sekarang juga masih ada sih kemarin-kemarin. Jadi atlet berprestasi dapat jadi ASN atau PNS gitu. Dari 2008 kerja jadi PNS di Kemenpora. Terus sekarang sih aku punya ini sih Mas bikin ya sebagai apa ya? Merchandise lari juga apa? Enggak. Apa bendera Aku start gitu jual nggak ada Aku ya? Nggak ada bikin yang ini, aku punya Suryo Agung Running School. Oh ada. Mendidik calon-calon Yes. pelari. Lucu Jadi banget. nggak hanya calon pelari sih sebenarnya. Mas? Apa aja. Jadi gini, atletik itu kan ibu dari olahraga, mother of sports. Di situ ada lari, lempar, lompat, segala macam. Jadi dari kecil ini anak ini dilatih bergerak yang sesuai dengan teknik yang benar. Baik itu berjalan, yang tadi saya sebutin berlari, lempar tangkap, melompat, mendarat, itu diajarkan semua. Selain memang kondisi fisiknya juga ditingkatkan kan. Itu dari umur berapa? Aku dari umur sesuai dengan umur SD 6 tahun 7 6 tahun. tahun. Mulainya di situ. Dan aku lebih kesuka ke anak-anak ini. Oh sama berarti sama Ciki juga kan lu suka sama anak-anak ya. Jadi makanya tadi pengen bikin animasi awalnya juga kan suka Iya, anak-anak. salah satunya. Nah, jadi dan aku tidak mengharuskan yang ikut di sekolahan lari aku tuh harus jadi sprinter gitu atau pelari enggak. Tapi memang ada beberapa yang ini ada potensi nih jadi pelari gitu. Nah, tapi lebih kepada aku tuh sebenarnya membantu semua cabang olahraga juga, Mbak. Jadi secara teknik dasarnya dia tuh udah bagus. Nanti ketika dia dewasa, ketika dia caburnya apapun, mau sepak bola, mau bulu tangkis, mau tenis, mau apapun itu, gerak dasarnya tuh udah ada, udah bagus. Bener gitu. Jadi pelatih tekniknya itu udah nggak buang-buang waktu lagi untuk ngebenerin cara dia berlarinya atau berjalannya atau apanya gitu. Jadi tinggal ya udah tekniknya taekwondo gimana, tekniknya bola gimana, atau tekniknya basket itu kayak gimana. Basicnya Tinggal udah ngurusin. ada gitu ya. Yang penting basicnya dulu kan. Iya. Nah ini buat citizen yang punya anak, yang punya ponakan, adik segala macam masih kecil-kecil, boleh tuh yang suka lari, yang tiba-tiba di mall, wul, ya kan anak kecil kan gitu kan, wul, mendingan ini nih, masukin ke Suryo Masukin Agung aja ke School ini. sekolahnya Mas Suryo. Nah, benar. Nah sekarang ini kan karena sekarang ini lagi bertepatan juga dengan ulang tahun Indonesia ya, Hari Kemerdekaan yang ke-76. Kita coba ngomongin soal makna kemerdekaan lah buat kalian berdua. Terlebih 2 tahun belakangan ini kita kan ya semua negara lah ya di seluruh dunia ini ya lagi terkena namanya pandemi. Indonesia 2 tahun ini kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. Nah, menurut kalian sih makna kemerdekaan itu seperti apa sih gitu? Wow, makna kemerdekaan. Berat ya langsung ya. Di tengah pandemi ya. Iya gitu. Karena kan yang biasanya lo ngerayain kemerdekaan itu kan biasanya ya pasti ada keriaan, Guyup gitu ya, dengan culture kemeriahan. Ya, lomba balap karung. Betul. Itu kan kayak itu adalah culture-nya kita kan. Iya, lomba yang Mas Surya pasti nganggapnya ini mah gue menang. Cemen. Kalau makna sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang gak berubah ya. Betul. Dan gue berharap dengan
adanya peringatan Hari Kemerdekaan ini orang-orang masih masih ingat bahwa masih banyak kaum-kaum marginal yang belum merasa merdeka seutuhnya. Gitu sih. Masih banyak hal-hal hak-hak orang yang masih harus terus diperjuangkan. Luar biasa. Jadi iya masih banyak yang harus diperjuangkan. Iya. Jadi jangan anggap walaupun kita sudah merdeka, tapi bukan berarti kadang-kadang nggak semua orang loh gitu. Ada hal-hal yang memang kita juga harus sebagai sesama rakyat Indonesia kita juga harus saling membantu. Iya, orang-orang termarginalkan aja haknya masih dikorup dari bansos gitu. Maksudnya ini bukan real kemerdekaan sih. Jadi masih banyak yang harus kita benahin bareng-bareng supaya benar-benar bisa memaknai kemerdekaan kalau menurut gue sih gitu. Iya. Oke. Luar biasa. Hebat tuh, pintar, tepuk tangan. Pada nggak ngerti kan, lo nggak nyampe semuanya di sini nih. Nggak ngerti semuanya. Orang-orang bengong. Ya apa sih ini maksudnya ini marginal apa? Kayaknya lapar deh. Burger. Burger. Lihat burger. Ini jualannya Kak Anggok ya? Tiba-tiba ada burger di sini. Lucu banget ini. Kalau Mas Suryo, ya kemerdekaan mungkin lebih kepada kalau aku berbicara di sisi olahraga kali ya. Jadi ya di tengah pandemi juga saatnya kita memang sering banyak yang istilahnya BFA atau di tempat masing-masing gitu untuk introspeksi diri gitu kan. Terus melihat bahwasannya apa yang sudah kita perbuat untuk mungkin kalau dari bidang saya olahraga Indonesia ini apa gitu kan. Itu yang lebih untuk apa ya? memikirkan kemajuan olahraga Indonesia di situ. Mudah-mudahan kedepannya juga olahraga akan jadi salah satu cara untuk mempersatukan kita, karena kalau kita lihat terbukti kemarin ya, kita nggak ngelihat dari suku mana, orang mana, apa segala macam perbedaannya apa, tapi sama-sama mendukung Indonesia gitu. Itu salah satu positifnya lah ya. Terima kasih sekali lagi buat kalian berdua sudah mampir ke Potsi kali ini ngomongin soal kebangsaan nih di tengah kemerdekaan kita. Ngomong-ngomong, di tengah pandemi. burgernya kok nggak datang-datang ya? Iya nih, mana sih? Aduh, tapi jangan lupa buat Citizen ya, jangan lupa untuk follow semua sosial media Today News ya, di YouTube-nya juga, di Instagram dan Twitter untuk update keseruan dan informasi terkini. Dan sebelum kita tutup nih Citizen nih ya, Ciki ini kan punya kemampuan yang lain. Iya kan, dia bisa bernyanyi. Kemampuan nyambung hidup mas. Nah, multi talent loh. Ya. Ciki, coba kasih dulu gitarnya. Ya. Wah, ini ukulele liputan nih. Ukulele asik. Jadi Ciki akan memainkan ukulelenya, Mas Suryo akan nyanyi. Ayo mas, kita spontan aja bikin lagu. Gue nih. Mas, aku yakin. Seneng banget diketawanya. Ya kan ini kan tantangan buat tamu gitu. Coba. Ya. Bentar, ini menarik. Kita nyanyi aja bertiga. Gimana, boleh nggak mas? Gini. Boleh lah. Gini kan, Kok jadi nggak gini. mau banget sih Kak Anggok? Mau. Jadi gini, ini kan kita akan mencoba tadinya Ciki mau membuat lagu dadakan ya. Ntar nggak kedengeran, kayak gue copot satu aja nih kuping. Iya, membuat lagu dadakan yang bertemakan apa, Cik? Karena ini lagi 17-an tentang Indonesia gimana? Oke. Oh iya. Mas Suryo ini sebagai orang tercepat harusnya juga cepet cek. Nge-rap dong berarti. Langsung aja nih kita persembahkan. Ciki langsung. Dari Sabang sampai Merauke, menelusuri jejak-jejak sejarah. Oh Indonesia, Indonesia, oh Indonesia, kebanggaanku Mas Suryo. Dari dulu saya berlari membawa nama baik tanah airku. Oh Indonesia, 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 oh Indonesia, kebanggaanku. Mas Engkau. Dari dulu saya di sini. Coba menjadi yang terbaik untuk negeri. Oh Indonesia, Indonesia, kebanggaanku. Thank you semuanya Citizen. Sampai ketemu di Potsi
episode berikutnya. Bye bye.